Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Randy Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen keuangan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data yang untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Selanjutnya itu pentingnya manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Yang pertama yaitu menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Kedua yaitu mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Ketiga yaitu mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dan memberikan wawasan. Contohnya, wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang memenuhi kewajiban. Yang ketiga yaitu memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Selanjutnya yaitu mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Terakhir yaitu interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Selanjutnya yaitu lingkup manajemen keuangan. Perencanaan bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menumbuhkan dan menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. Yang kedua yaitu penganggaran. Penganggaran dalam bidang bisnis itu manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat
dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Yang ketiga yaitu mengelola dan menilai resiko, mulai dari resiko pasar, mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham, resiko kredit, resiko likuiditas, dan yang terakhir resiko operasional. Yang keempat yaitu prosedur manajer keuangan. Dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama yaitu mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. Melalui berbagai teknik, mereka bersiap menghadapi potensi ancaman. Selanjutnya yaitu merencanakan keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Manajer dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur prioritas dan kebutuhan usaha. Selanjutnya yaitu mengalokasikan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Mereka juga perlu mengawasi investasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Alokasi yang tepat dari sumber daya keuangan mengarah pada profitabilitas jangka panjang. Yang terakhir, yang keempat yaitu mengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Dengan kata lain, mereka perlu memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi biaya operasional dan keadaan darurat. Ini dilakukan dengan memeriksa apakah bisnis memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup. Yang selanjutnya yaitu mengakuisisi dan melakukan merger. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategi kritis untuk mempertahankan relevansi dan di pasar yang kompetitif. Terakhir yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan memberi peralatan baru. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi. Kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Mesti begitu. Ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tergantung atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Yang ketiga yaitu seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Yang terakhir yaitu kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan alias hidup. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi manajemen keuangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.